Oke, kita dapat motor lagi nih. Yang alirannya itu Zokusa ya, atau banyak orang tahu itu Bosuzoku. Mirip sama motornya Mas Bowie yang waktu itu pernah kita review juga. Nah, ini motornya. Tung tung nak tung tung nak tung. Nah, oke, kali ini base motornya itu yang gue bilang tadi sama seperti motornya Mas Bowie ya, dari Suzuki Inazuma 2,5. eh Ya, motor-motor yang dulunya lumayan nggak terlalu banyak orang peminatnya, tapi ternyata untuk ngebuat menjadi Zokusa itu cocok untuk memakai base di motor ini gitu. Dan seperti yang lihat motornya Mas Bari di sini juga dengan livery flame ya, fire pattern, livery api, ciri khas banget sama kayak yang di Jepang. Dan tangki masih tetap oriannya, buat custom dikit di bagian belakang. Nah, itu udah ubahan semua. Dan bagian jok pastinya ya, jok kalau misalkan orang anak custom mirip-mirip sama King and Queen ya, tapi beda nama. Kalau di Jepang ini namanya sandan, pakai sandan jok. Dan ada ini juga pukulan baseball. Ini variasi aja ya, gak bakal dipakai juga di jalan gitu, bahaya banget soalnya. Ini variasi dan ini juga kenceng, gak terlalu bisa dilepas. Dan Mas Bari masih mempertahankan knalpot yang mirip sama kayak standar ya. Jadi dia dua gitu loh, dua ke belakang. Jadi nggak dijadiin dua, jadi satu gitu. Dan di sini ada aksesoris kecil kayak di belakang, di kiri ada Surikawa. Dan ini dari motornya Mas Bari ini yang gue seneng itu dia dipakai malam ajib banget tuh. Jadi kalau dipakai malam itu warnanya tuh bener-bener kelihatan, dan dikasih lampu-lampu juga di bagian bawahnya. Nah, ini ntar lampu-lampunya kita kasih tahu malam-malam ya. Dan di lampu-lampu juga. Dan ada ini trompet ya. Ada trompet. Trompet ini dia pakai dinamo gitu. 5 corong, dan nadanya apa ya? Gue lupa. Lacu caraca ya, atau nadanya ini lupa gue. Nah, ini pasti gue kasih tahu deh nadanya gimana. Dan itu aja sih. Dan Mas Bari ini dia ngegunain depannya itu pakai lampu 2 ya. Jadi lampunya itu 2, bukan lampu yang satu. Jadi ada base Bosuzoku itu yang memang pakai lampu 1 dan 2 kayak gini tuh. Dan untuk teman-teman nih, kalau misalkan pengen modif aliran Zokusa atau Bosuzoku ini, jangan pernah sekali-kali ganti yang namanya tangki. Itu kadang di Indonesia ini kebanyakan mereka modifikasi pengen seperti Zokusa atau Bosuzoku tuh nggak terlihat proper karena mereka ngubah tangki sama sok depan. Padahal sok depan itu nggak boleh diubah sama sekali. Bagian sok depan, sok belakang, tangki. Jadi kalau Bosuzoku itu lebih ke menambahkan, bukan mengubah. Jadi kayak ditambahin fairing. Kalau misalkan ngubah, paling ngubah di bagian stang. Untuk rangka semua dari depan ke belakang itu sebenarnya nggak boleh ada yang diubah. Kalau untuk bikin namanya aliran Zokusa itu atau Bosuzoku itu. Itu nih. Jadi di sini gue pengen ngasih tahu nih bagian kokpitnya Mas Bari. Lu bisa lebih dekat. Kita duduk dulu. Nah, ini di bagian kokpitnya nih ada speaker Mas Bari, ada tombol lampu. Lihat, ini tombol lampu yang kiri itu buat lampu kolong. Kita nyalain dulu. Lihat kalau nyalanya. Nah, ini buat lampu kolong. Bisa kalian lihat.
lampu kolong dan lampu belakang. Kalau kalian lihat, ke belakang dulu ngasih lihat. Nah itu, kita matiin lagi. Habis aki, kita matiin lagi. Nah udah, untuk suaranya sendiri itu suara dari trompetnya itu kita coba ya. Kita nyalain dulu deh, biar akinya nggak akor ya. Nah ini untuk bagian trompetnya ya, kita bunyiin ya. Jadi trompetnya itu suaranya itu lacu caraca gitu. Dulu sempat punya. Nah, ini tombol apa sih? Oh ini lampu ini sangat profesional sekali gitu, tidak menguasai materi. Lupa berarti. Ini dasar. Ada ini tombol lampu lah yang paling mantap nih. Ini maksud gue nanti ntar malam gue bakal kasih lihat gimana bagusnya kalau misalkan di malam hari ini lampunya. Oke nih, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama owner ya, Mas Bari. Oke Mas, Ya. jadi gini. Pertama gue pengen nanya soal bass-nya ya. Maksudnya, ntar dulu kita liatin orang lewat. Nah, tadi iklan ya. Langsung ngomongin soal bass-nya nih Mas. Ya. Kan kalau misalkan Bosozoku atau Zokusa itu sendiri kan bass-nya kan banyak gitu ya, maksudnya motor-motor. Kenapa sih lu milih Nazuma? Kalau untuk di sini, kenapa milih Nazuma? Karena sejauh ini yang paling terjangkau buat gua. Paling terjangkau, terus gua udah punya satu lagi. Jadi kalau misalkan ada trouble atau apa, paling gak gua ngerti lah. Spare part punya cadangan. Jadi pertimbangan efisiensi aja sama budget untuk sekarang. Nah, kira-kira nih kalau misalkan teman-teman ada yang pengen bikin, nah, lu ini bikin sendiri atau bikin di bengkel lain gitu, atau ada emang tempat khusus buat bikin ini? Kalau gue bikin di bengkel, jadi gue emang sering bolak-balik ke Purwokerto, terus gue kenal sama bengkel sana, jadi gue sering ngobrol, konsultasi, bikin motor sama dia. Biasa teman-teman gue juga bikin motor di sana. Konsep dari gue, dia pengerjaan, dia ngasih masukan juga. Tapi kalau lo mau bikin motor ini, bisa di mana aja, nggak harus di tempat gue. Tapi kalau di tempat gue juga boleh. Tapi di Purwokerto, kalau sanggup mau ke sononya. Tapi dimanapun bisa lah, maksudnya. Zokusa kalau yang gue tahu kan, yang gue dengar cerita, dengar obrolan kan, katanya sebenarnya perubahannya nggak yang ekstrim banget. Betul. Kan, terlihat ekstrim doang, padahal sebenarnya nggak se-ekstrim itu. Betul. Jadi sebenarnya bisa lah. Teman-teman juga kan banyak yang udah mulai bikin. Ya bisa di mana aja sih kalau bikin. Cuman kalau mau di tempat gue ya boleh. Ini ada di Purwokerto, namanya Daeng Custom. Apalagi ya? Apalagi Mas kira-kira? Ya terserah lu yang mau nanya. Apa ya? Ntar lu. Nah gini Mas, gue penasaran nih. Kan motor bentukannya kayak gini. Ya. Nah, lu paling jauh bawa ini tuh kemana sih? Paling jauh bawa ini ke Jogja. Ke Jogja. Abis itu ya paling sering kayak terakhir ini kan gue baru bawa balik dari Purwokerto. Jadi karena ini motornya dari Purwokerto, terus gue bawa baliknya riding. Ya paling itulah, Bekasi, Purwokerto, Jogja, balik lagi ke Bekasi, sekitaran situlah. Berapa jam? Kalau ke Purwokerto 10 normalnya. Kalau ke Jogja ya lu tambah aja 4. Purwokerto ke Jogja tuh 4 jaman. Jadi 14 jam kalau lu tembak ke Jogja. 15 lama istirahat. Kurang lebih segitu. Nah, gini nih, gue penasarannya itu kan motor ubahannya udah banyak nih. Ya. Maksudnya bentuknya udah nggak standar lah ya, bisa dibilang kan. Nah, selama perjalanan lu pernah nggak sih di stopin sama polisi gitu? Oke. Di stop polisi tentu saja pernah. Sekali gue ngelewatin razia udah sekitar 3 kali. Yang kena sekali diberhentiin di Cirebon. Tentu kita semua tahu mitos kota Cirebon seperti apa. Yang nggak tahu bisa googling.
Ya bisa inisiatif lah ya, lu googling lah ada apa dengan Cirebon dan pengendara motor, lu banyak tuh beritanya. Gue pernah diberhentiin, tapi bukan masalah bentuk, yang dipermasalahin waktu itu ditegur adalah knalpot. Dibilang knalpotnya nggak standar. Tapi gue bisa berargumen bahwa kalau walaupun nggak standar, ini knalpot tidak berisik. Lu udah membuktikan sendiri tadi, kalau dibanding motor lain, knalpot gue termasuk yang adem suaranya. Sebenarnya menurut gue dan menurut bengkel, karena gue request, karena ini buat jalan jauh, gue request yang biar gak bermasalah di jalan. Dan ya udah, habis itu cuma ditegur, dikasih himbauan, udah gue jalan lagi, nggak sampai ditilang. Kalaupun ditilang, surat lengkap, plat hidup, aman. Saya warga yang taat. Nah, ini terakhir nih Mas. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen buat perkiraan range harganya, kalau misalkan pengen bikin kayak gini Ya. tuh berapa kira-kira? Kalau range harga ini sangat sangat tergantung. Menurut gue tergantung lo mau pakai custom motor itu kan nggak ada harga pasti ya. Kita sama-sama main motor, kita semua tahu lah. Lo mau bikin motor mahal bisa, lo mau bikin budget tipis bisa. Jadi budget lu berapa? Kalau menurut gue budget lu aja sih. Budget lu berapa nanti disesuaikan yang lu ubah sama budget lu. Tapi kalau gue pribadi ini cukup lumayan karena gue tidak mengerjakan sendiri, karena gue menggunakan jasa orang lain, dan jasa itu tidak punya harga pasti. Itu tergantung kedekatan lu sama si pemilik jasa, atau tergantung obrolan lu sama si pemilik jasa, sehingga akhirnya si pemilik jasa setuju, oke gue hargain segini untuk jasa gue di luar part gitu. Ya harganya lumayan lah, ini kan gue beli motor lagi juga, jadi kalau motor ini jadi ya puluhan lah ada lah sama motornya ya. Jadi harga Jadi kalau untuk harga ya sangat bisa didiskusikan lah. Lu punyanya berapa, pengennya seperti apa. Bahkan bangun sendiri juga boleh kan. Kayak lu mungkin ada beberapa teman ada yang bangun sendiri gitu. Kalau gue sih di bengkel, gue gak ada waktunya. Gue waktunya buat kerja. Nah, oke. Paling nanti lanjut malam ya Mas ya? Iya, lihat malamnya. Nah, ini malamnya ini nih yang spesial dari. Pertunjukannya. Betul. Motor lintas provinsi. Oke, siap.